Hai little chick, selamat datang kembali di channel aku. Perkenalkan, nama aku Iva buat kalian yang belum tahu. Jadi di video kali ini aku mau bahas tentang dua hal penting yang aku pelajarin dari aku SMA sampai sekarang. Aku banyak bertemu dengan orang-orang yang latar belakangnya sangat berbeda dengan aku. Mereka yang dari negara lain, dari latar belakang sosial status yang berbeda, mereka yang pendidikannya pun berbeda, dan terutama mereka-mereka yang jauh lebih dewasa dan lebih banyak melihat dunia dan lebih banyak pengalaman di hidup mereka, dan aku banyak berbincang-bincang dengan mereka. Dan ada dua hal yang aku notice ketika aku bicara dengan orang-orang ini. Poin pertama adalah karakter. Jadi orang-orang yang punya karakter yang kuat biasanya adalah orang-orang yang bisa bertahan atau bisa jadi resilient. Resilient itu apa? Jadi resilient itu adalah ketahanan kita. Misalnya kalau kita udah jatuh, kalau kita kayak ngerasa sedih atau ngerasa mungkin di pekerjaan kita atau di pendidikan kita ataupun dalam segala hal bidang, kalau kalian ngerasa kalian berada di bawah dan kalian jatuh, kalian mau untuk bangkit dan kalian bisa menguatkan diri kalian sendiri tanpa ada motivasi dari luar. Jadi dia tuh kayak self motivation that makes you strong, that makes you become a resilient person. Kalau misalnya kalian lagi ada masalah, kalian bisa menerima nih. Misalnya, oke, aku ada masalah ini, aku tahu dalam beberapa minggu atau dalam beberapa bulan aku bakalan sedih, and I let myself feel that sadness. Kayak aku akan ngerasain rasa sedih ini, rasa sakit ini, tapi aku tahu aku nggak akan berlarut-larut dalam kesedihan ini. Aku akan bangkit, aku akan cari jalan keluar untuk masalah yang aku hadapi saat ini. Dan mereka-mereka yang punya karakter yang kuat dan resilient ini, mereka itu biasanya mereka sadar kalau misalnya di hidup ini akan banyak tantangan, tapi mereka juga sadar kalau akan ada solusinya gitu loh. Setiap aksi yang mereka ambil, mereka tahu apa konsekuensinya di kedepan harinya. Seperti itu. Yang poin kedua adalah confidence atau kepercayaan diri. Pernah nggak kalian kayak dekat sama orang, atau misalnya kalian punya temen yang I don't care whatever people say about me, like the person who knows about me is myself and the person that I care. Kayak energinya itu lebih ke aku nggak peduli sama apapun dan siapapun yang beranggapan apapun tentang diriku. Yang tahu diriku sendiri adalah diriku dan orang-orang terdekatku, kayak gitu. Dan biasanya orang-orang yang punya energi ini, mereka adalah orang-orang yang punya kepercayaan diri yang tinggi, yang setiap mereka masuk ke dalam suatu ruangan itu biasanya akan terpancar sendiri. Yang kayak kalian tahu, oh orang ini punya kepercayaan diri yang tinggi, oh orang ini kepercayaan dirinya agak kurang misalnya. Dan dua poin ini atau dua karakteristik ini yang biasanya aku temuin dari orang-orang yang kayak karirnya tinggi atau pendidikannya bagus, atau misalnya dia punya value di hidupnya. Dan hal ini yang kupelajari along the way my life, yang kayak I have to be resilient, I have to have a strong character to strive. Karena terkadang itu
kita mungkin menganggap bahwa misalnya kita pintar atau kita mampu atau kita punya skill set yang mumpuni, tapi kalau karakter kita kurang kuat atau misalnya kepercayaan diri kita kurang, kadang orang pun ngelihat atau kadang orang pun bisa ngerasain gitu loh. Dan mungkin kalian pernah lihat orang-orang yang bukan yang nomor 1 di kelas misalnya, atau bukan yang selalu be the brightest in the room because they're very smart, kayak bukan orang-orang yang kayak selalu pintar secara akademik, tapi bisa jadi orang ini adalah orang yang sukses. Bisa jadi mereka punya skill, like people skill. Mereka tahu gimana cara ngehadapin diri mereka sendiri pertama, dan mereka tahu gimana caranya berhadapan dengan orang lain yang punya karakter berbeda-beda. Dan dengan rasa kepercayaan yang tinggi, terkadang siapapun orang di depan kamu yang kamu ketemui atau lawan bicara kamu, kalau kamu punya kepercayaan diri yang tinggi, biasanya it doesn't matter, kayak nggak peduli apapun latar belakang mereka, apapun prestasi yang mereka dapatkan, apapun kayak title yang melekat sama diri mereka, orang dengan kepercayaan yang tinggi tend to not care about it. Kayak mereka nggak terlalu mikirin hal yang kayak gitu. Mereka nggak terlalu ambil pusing. Yang mereka tahu, yang mereka bisa kontrol adalah gimana cara mereka bersikap dan berbicara dengan lawan bicaranya. Dan kalau kalian punya kepercayaan diri yang tinggi, orang pun kadang nggak bakalan notice. Misalnya kalian mungkin nggak punya yang kayak gelar yang tinggi atau prestasi yang sebagaimana gimananya, tapi mereka akan ngerasain kalau dengan kepercayaan diri kalian, dengan karakteristik diri kalian yang kuat, they will drawn to you. Like, kamu akan nge-attract mereka dengan energi kamu, dengan karakter kamu, dengan kepercayaan diri kamu yang tinggi. Kadang-kadang orang akan datang ke diri kamu tanpa apapun yang ada di belakang kamu, tanpa kayak prestasi, ataupun tanpa segudang title dan apapun. Bukan berarti aku menyarankan kalian gak punya prestasi atau gak punya pencapaian. That's very important, that's one of the important thing, karena itu adalah value kalian. Tapi yang poin yang aku mau bahas ke kalian adalah along the way, kayak di perjalanan kalian menemukan diri kalian, dan di perjalanan kalian untuk bangun value diri kalian, bangun nilai-nilai yang mau kalian anut di hidup kalian, kalian bisa punya achievement segudang, kalian bisa punya prestasi, gelar, atau apapun itu di hidup kalian untuk nambahin value kalian. Tapi jangan lupa kalau punya segalanya, punya achievement yang big, tanpa rasa percaya yang tinggi dan tanpa karakteristik, tanpa karakter dan resilient yang kuat, terkadang that can dim your light. Kayak itu bisa membuat cahaya kalian meredup. Dan dengan karakteristik yang kuat dan rasa kepercayaan diri kalian yang tinggi, itu akan membuat kalian lebih bersinar seperti itu. Dan this is very interesting because setiap kali aku bicara sama orang yang luar gitu, apalagi kalau misalnya kita bicara pertama kali ya, mereka nggak bakalan nanya kayak prestasimu apa atau misalnya achievementmu apa. Mereka bakalan nanya hal-hal yang santai yang bisa kayak kita nyambung ngobrolnya, atau yang bisa vibe together. Jadi ya, itu 2 hal yang aku pelajarin, yang aku mau share ke kalian
Kalau hard skills is important, hard skills sangat-sangat penting, tapi soft skill juga sangat-sangat penting. Dan kebanyakan opportunity, kebanyakan kesempatan-kesempatan di luar sana terkadang datang dari soft skill kalian. Misalnya kayak kepercayaan diri kalian yang tinggi, karakteristik kalian yang kuat, mindset kalian yang mau terbuka untuk apapun itu, dan rasa atau mindset kalian yang mau berkembang. Terkadang itulah hal-hal yang buat kalian bisa membuka pintu-pintu kesempatan di luar sana, bertemu dengan orang-orang yang hebat, bertemu dengan orang-orang yang mungkin gak akan pernah kalian bayangkan sebelumnya, mendapatkan pengalaman-pengalaman yang luar biasa. So guys, asah hard skills kalian dan soft skills kalian, dan aku harap 2 poin ini yang aku pelajari di hidup aku ini bisa kalian terapin juga, dan aku harap video ini bermanfaat buat kalian. Dan sampai situ dulu video kali ini. Kalau kalian punya cerita dan kalian mau ngebagiin ke aku, please don't forget, you can send me the email. Kalian bisa kirim di email di description video aku di bawah ini. Kalau kalian mau aku ceritain ceritanya, aku bakalan ceritain di video selanjutnya. Kalaupun kalian gak mau, that's totally fine. Kalian bisa kirim ke aku bakalan baca dan aku bakalan reply sesuai dengan kapasitas aku. Dan sampai situ dulu, kalian jangan lupa be happy and be healthy. And makasih udah nonton video ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye little chick. Thank you.